Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Laila Yenjauh. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi rangkaian power supply menggunakan aplikasi LTSpice. Power supply merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi sebagai suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen lainnya yang telah terpasang. Tujuan awal dari penyaluran arus listrik ini adalah agar perangkat atau komponen-komponen lainnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugasnya. Arus listrik yang disalurkan oleh power supply ini merupakan arus listrik dengan jenis AC atau arus bolak-balik. Namun, dengan kelebihan power supply ini dapat mengubah arus AC menjadi arus DC atau merupakan arus yang searah. Power supply ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu trafo, penurunan tegangan, atau trafo step down. Pada power supply, jenis trafo yang dipakai yaitu trafo step down karena tegangan yang dibutuhkan kecil. Yang kedua yaitu bagian rectifier yang merupakan bagian penyearah menggunakan dioda. Bagian ketiga yaitu filter menggunakan kapasitor. Pada power supply, kapasitor digunakan untuk menyaring tegangan DC yang tidak stabil dari bagian dioda. Yang keempat yaitu regulator. Sekarang saya rangkaian pertama yaitu menguji trafo step down. Komponen yang pertama yaitu sumber tegangan atau voltage. Kemudian tegangan pada V1 diatur dengan diklik kanan, lalu klik Advance. Selanjutnya, kita pilih tipe sinus atau sine dengan DC offset-nya 0, amplitudonya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, series resistance-nya 0,001 ohm. Setelah itu, diklik OK. Komponen yang kedua yaitu komponen induktor. Karena pada LTSpice tidak ada trafo, maka kita ganti dengan dua buah induktor. Rotasikan L2. Kemudian kita atur nilai induktansinya dengan diklik kanan. Diatur induktansinya menjadi 100 mH. Untuk kumparan sekundernya menjadi 1 mH. Atur posisi komponen agar rapih. Komponen yang ketiga yaitu resistor. Diatur nilai resistansinya menjadi 1 kilo-ohm. Setelah itu, hubungkan semua komponen menggunakan wire. Berikan ground sebagai referensi tegangan. Kemudian ground dihubungkan dengan rangkaian. Sebelum disimulasikan, kita harus mengkopling terlebih dahulu dua induktor ini agar menjadi trafo dengan mengklik icon Spice Directive ada di bagian ujung kanan. Selanjutnya kita isikan di bagian sini K, L1, L2, 1, lalu klik enter.
Rangkaian sudah selesai, maka kita mulai simulasi dengan klik run. Pada stop time diatur menjadi 100 milisecond. Yang pertama, kita uji sumber tegangannya terlebih dahulu, diklik di bagian sini, lalu muncul grafik sumber tegangan AC sebesar 220 volt atau negatif 220 volt. Selanjutnya, kita cari besar tegangan pada rangkaian sekundernya. Terdapat garis warna biru yang merupakan besar tegangan pada rangkaian sekunder, yaitu sebesar 22 volt atau negatif 22 volt. Agar kita dapat membedakan kedua tegangan tersebut, dapat kita klik kanan, kemudian Add Plot Pen, maka akan muncul dua buah tegangan, yaitu tegangan primer dan sekunder. Selanjutnya, kita lanjutkan rangkaian yang kedua, yaitu bagian rektifier atau bagian penyearah. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian simulasi penyearah setengah gelombang. Komponennya yaitu satu buah voltage, dua buah induktor, satu buah resistor, dan dioda. Setelah itu, kita atur nilai tegangannya, pilih sinus, kemudian DC-nya 0, amplitudonya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, dan series resistance-nya 0,001 ohm. L1-nya 100 mH, L2-nya 1 mH. Resistansi pada resistornya 1 kilo ohm. Kemudian, komponen-komponennya dihubungkan dengan wire. Tambahkan ground dan hubungkan pada rangkaian.
Selanjutnya kita kopling, klik Spice Directive, kemudian isi dengan K, L1, L2, 1. Ini adalah rangkaian penyearah power supply. Kita lanjutkan uji coba dengan klik running, stop time 100 millisecond. Kita uji terlebih dahulu tegangan kumparan primer sebesar 220 volt dan negatif 220 volt. Kemudian tegangan pada kumparan sekunder diklik di antara L2 dan dioda. Tegangannya sebesar 22 volt. Kemudian kita uji tegangan keluaran dari dioda penyearah, diklik di sini, maka akan muncul penyearah setengah gelombang. Kita bisa lihat perbandingan input dioda dan output dioda. Ini adalah perbandingan antara input dioda dan output dioda. Input dioda bentuknya masih AC, ada positif dan ada negatifnya. Maka setelah keluar dari dioda, penyearah yang keluar hanya bagian positif atau 0. Jika kita lihat perbandingan tegangan input dioda dan output dioda, kita dapat melihat adanya tegangan jatuh setelah tegangan melewati dioda dengan menzoom nilainya. Pada input nilainya sebesar 22 volt, sedangkan pada output kurang dari 22 volt. Inilah yang disebut rangkaian penyearah setengah gelombang. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh. Komponennya yaitu satu buah voltage. Tegangannya diatur seperti rangkaian sebelumnya, dipilih sinus, DC offsetnya 0, amplitudonya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, dan series resistensinya 0,001 ohm. Komponen selanjutnya, 3 buah induktor. Rotasikan induktor kedua dan ketiga. Kemudian kita atur nilai pada induktor 1 sebesar 100 mH, pada L2 0,5 mH, dan pada L3 0,5 mH. Komponen selanjutnya yaitu satu buah resistor. Resistansinya 1 kilo ohm. Lalu tambahkan 2 buah komponen dioda. Kemudian semua komponen dihubungkan menggunakan wire.
Tambahkan ground dan hubungkan pada rangkaian. Setelah itu, kopling induktor dengan spice direktif K, L1, L2, L3, 1. Kita simulasikan dengan klik run. Stop time diatur menjadi 100 milisecond. Klik di sini untuk mengetahui tegangan kumparan primer. Dapat dilihat tegangan pada kumparan primer sebesar 220 volt dan negatif 220 volt. Kemudian kita cari tegangan pada L2 dan L3. Sehingga dapat dilihat tegangan pada L3 berbanding terbalik dengan L2. Perbandingannya akar 200 berbanding 10 akar 2. Selanjutnya kita cari tegangan pada output dioda yang merupakan tegangan output D1 dan D2. Kita lakukan perbandingan tegangannya dengan menambahkan 3 plot. Di sini untuk tegangan D1, di sini tegangan D2. Perbandingan antara input dan output, terdapat adanya tegangan jatuh. Nilai tegangan setelah tegangan melewati dioda 1 dan dioda 2 akan lebih kecil dibandingkan tegangan sebelum melewati dioda. Sekarang kita simulasikan rangkaian ketiga, yaitu rectifier menggunakan dioda bridge atau menggunakan 4 buah dioda. Komponen pertama yaitu voltage. Dipilih sinus, DC offsetnya 0, amplitudonya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, dan series resistance-nya 0,001 ohm. Komponen selanjutnya 2 buah induktor. Pada induktor pertama diatur nilainya sebesar 100 mH. Pada induktor kedua sebesar 1 mH. Komponen selanjutnya yaitu 4 buah dioda. Tambahkan komponen resistor. Resistansinya diubah menjadi 1 kilo ohm. Hubungkan semua komponen menggunakan wire.
Tambahkan ground dan hubungkan pada rangkaian. Kemudian kita kopling kedua kumparan K, L1, L2, 1. Kita mulai simulasi dengan klik run. Stop time diatur menjadi 100 milisecond. Kita cari tahu terlebih dahulu nilai tegangan PLN pada kumparan primer, yaitu sebesar 220 volt pada puncak gelombang dan negatif 220 volt pada lembah. Kita tentukan tegangan pada setengah periode pertama, tegangan sekunder. Tambahkan plot. Kemudian kita tentukan tegangan pada setengah periode kedua, sehingga kita mendapatkan dua buah sinyal. Sinyal pertama akan masuk melalui D2 dan D4, sedangkan sinyal kedua akan masuk melalui D3 dan D1. Kita dapat mengetahui tegangan gabungannya pada resistor 1 kilo ohm ini. Ditambahkan terlebih dahulu plotnya. Gelombang ini dinamakan gelombang penuh atau tegangan jatuh yang dihasilkan dari dua sinyal antara D1 dan D2 dan D4 dan D3. Tegangan jatuh yang dihasilkan pada resistor 1 kilo ohm ini lebih kecil dibandingkan pada saat induktansi. Pada saat induktansi, tegangannya sama-sama mencapai 22 volt, namun ketika tegangan jatuh, maka nilainya dikurangi 0,7 volt dari masing-masing sinyal sehingga tegangan jatuh total akan dikurangi 1,4 volt. Pada rangkaian ini terdapat kekurangan, yaitu pada gelombang penuhnya masih terdapat nilai 0 sehingga memerlukan rangkaian tambahan untuk menghilangkan titik 0. Simulasi rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian filter. Pada rangkaian sebelumnya terdapat kekurangan sehingga pada rangkaian ini terdapat filter sebagai rangkaian tambahan. Sistem rangkaian ini yaitu sistem kapasitor dan resistor dengan memanfaatkan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan muatan. Ketika diberi tegangan, maka kapasitor akan menyimpan muatan, dan ketika tidak diberi tegangan, maka kapasitor akan melepaskan muatan. Untuk menghilangkan nilai positif, kita tambahkan komponen kapasitor. Nilai kapasitor diatur sebesar 1 mF.
Tambahkan ground dan hubungkan pada rangkaian. Kemudian kita analisis pengaruh kapasitor pada rangkaian gelombang penuh. Diklik run, kita cek tegangan yang akan masuk pada kapasitor dan resistor. Dapat dilihat nilainya stabil. Ketika kita bandingkan dengan rangkaian setengah periode, hasilnya dapat kita lihat. Dapat disimpulkan kapasitor yang dipakai pada rangkaian dioda bridge sangat stabil. Kita tambahkan dioda Zener pada rangkaian. Kemudian hubungkan menggunakan wire. Lalu tambahkan resistor. Resistansinya 220 ohm. Klik run untuk kita simulasikan. Kita cek tegangan pada kumparan primer sebesar 220 volt dan negatif 220 volt. Pada kumparan sekunder, periode atas dan periode bawah, tidak ada masalah. Kita cek tegangan pada kapasitor yang sudah ditambahkan filter. Yang terakhir, kita cek tegangan pada dioda Zener. Hasilnya dapat kita lihat tegangan pada dioda Zener lebih rendah dibandingkan kapasitor. Ini disebabkan oleh tegangan jatuh pada resistor dan dioda Zener. Tegangan pada dioda Zener lebih stabil dibandingkan dengan dioda yang diberi kapasitor. Sekian dari saya. Terima kasih, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.